Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian yang telah saya lakukan tentang pembuatan biofoam dari pati ganyong dan serat jerami. Sebelumnya, perkenalkan saya, Gresita Fitolokasari, dengan NIM 20417100012 dan dosen pembimbing Bapak Azmi Alfian Gabriel, dan juga dosen penguji Bapak Irfan Adin Khalili, dan juga Ibu Yuni Kurniati. Judul penelitian saya yaitu pengaruh proporsi pati ganyong dan limbah jerami padi pada produksi biodegradable foam sebagai kemasan ramah lingkungan. Gaya hidup masyarakat yang kian praktis dan konsumtif mendorong tingginya konsumsi plastik dalam berbagai sisi kehidupan, khususnya sebagai kemasan. Berdasarkan laporan Greenpeace Indonesia, konsumsi plastik kemasan mencapai angka 65% dari total konsumsi plastik nasional. Indonesia merupakan negara konsumtif dengan penyumbang limbah plastik terbesar kedua di dunia setelah Cina. Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia dan Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun, di mana 3,2 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Menurut sumber yang sama, kantong plastik yang dibuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar per tahun, atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik. Sementara itu, konsumsi plastik per kapita di Indonesia mencapai 20 kg per tahun. Styrofoam merupakan salah satu jenis plastik yang sering dimanfaatkan. Karena sifatnya yang ringan, praktis, dan harga yang ekonomis, bahan ini digunakan masyarakat sebagai pengemas makanan. Namun, styrofoam tidak cocok digunakan sebagai pengemas makanan karena mengandung bahan kimia stirena yang dapat bermigrasi ke dalam makanan yang sedang dikemas. Selain berdampak negatif terhadap kesehatan, styrofoam juga berpengaruh buruk terhadap lingkungan karena sifatnya yang tidak bisa diuraikan secara alami. Pengolahan limbah styrofoam dengan pembakaran di bawah suhu 1000 derajat Celcius akan menghasilkan cemaran berbahaya berupa dioksin yang bersifat karsinogen. Dengan adanya permasalahan yang muncul akibat penggunaan styrofoam, maka perlu dilakukan pengembangan alternatif bahan pengemas lain yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia dan lebih ramah lingkungan. Salah satu kemasan bioplastik yang dapat menjadi alternatif pengganti styrofoam adalah biodegradable foam atau biofoam. Biopolimer merupakan material yang aman dan ramah lingkungan untuk digunakan sebagai bahan pembuatan plastik biodegradable. Bahan baku biopolimer yang berpotensi dapat digunakan adalah produk atau limbah pertanian berbasis pati dan selulosa. Hal ini karena kedua bahan tersebut memiliki sifat yang dapat diperbarui, ketersediaannya melimpah, dan harganya murah. Penggunaan pati ada kalanya harus berbenturan dengan kepentingan pangan, sehingga harus dicari alternatif bahan berpati yang tidak atau belum dijadikan konsumsi pangan agar program pemerintah untuk ketahanan pangan tetap terwujud. Salah satu material umbi dengan potensi pati yang cukup tinggi dan pemanfaatannya belum tereksplorasi secara optimal adalah umbi ganyong. Ganyong mengandung pati sebesar 93,30%. Pati ganyong memiliki sifat hidrofilik yang tinggi. Produk biofoam dengan tingkat hidrofilik yang tinggi dapat menyebabkan biofoam mudah menyerap kandungan air pada bahan yang sedang dikemas. Untuk memperbaiki karakteristik tersebut, perlu dilakukan penambahan serat selulosa. Penambahan serat dapat menggunakan serat jerami padi. Jerami padi dipilih karena memiliki kandungan selulosa yang lebih besar, yaitu 39,1%. Tujuan yaitu yang pertama untuk mengetahui karakteristik fisik produk biofoam berbahan pati, ganyong, dan serat jerami. Kedua, mengetahui pengaruh variasi dan proporsi bahan baku terhadap kualitas biofoam berbahan pati, ganyong, dan serat jerami. Yang ketiga, mengetahui kualitas biofoam berbahan pati, ganyong, dan serat jerami dibandingkan dengan standar dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri untuk menghasilkan kemasan yang ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan. Selain itu, penggunaan pati, ganyong, dan pertanian seperti jerami padi dapat meningkatkan nilai tambah bahan pertanian. Penggunaan bahan baku alami
juga mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi yang tidak dapat diperbarui. Perbedaan styrofoam dan biofoam. Styrofoam terbuat dari material plastik atau minyak bumi, bahan yang digunakan tidak dapat diperbarui dan persidanya menipis, berdampak negatif terhadap kesehatan, tidak ramah lingkungan, tidak dapat diuraikan sifat lainnya, yaitu ringan, praktis, dan harganya ekonomis. Sementara itu, biofoam terbuat dari bahan alami seperti produk pertanian, bahan yang digunakan dapat diperbarui, tersedia melimpah dan harganya murah, aman bagi kesehatan, lebih ramah lingkungan, dan dapat terdegradasi atau diuraikan. Produk styrofoam dirancang untuk pemakaian sekali pakai, namun dibutuhkan ratusan tahun untuk styrofoam membusuk di lingkungan atau di tempat pembuangan akhir. Beberapa bahan yang digunakan dalam pembuatan biofoam, yang pertama yaitu pati ganyong, bahan baku utama sebagai matriks penyusun biofoam, selulosa serat jerami sebagai filler atau bahan pengisi rongga-rongga sehingga didapatkan produk dengan sifat hidrofilik rendah. PVA menurunkan daya serap air pada foam, MG syarat untuk memudahkan biofoam lepas dari cetakan, dan gliserol plasticizer agar didapatkan produk yang tidak kaku. Pati dihasilkan oleh tanaman. Pati memiliki sifat mudah terdegradasi menjadi senyawa ramah lingkungan, mudah didapat atau ketersediaannya melimpah dan harganya murah. Pati terdiri atas amilosa dan aminopektin, di mana amilosa memiliki rantai lurus dengan ikatan alfa 1,4 D glukosa dengan fraksi terlarut, sementara aminopektin mempunyai rantai bercabang dengan ikatan alfa 1,4 D glukosa dan alfa 1,6 D glukosa dengan fraksi yang tidak terlarut. Karakteristik amilosa dan aminopektin pada pati. Amilosa memiliki karakter yaitu banyak menyerap air, kering, dan kurang lengket, struktur kompak atau kristalin, mudah rapuh, komponen larut dalam air, lentur, dan membentuk gel yang kuat. Sementara itu, aminopektin memiliki karakter sedikit menyerap air, lebih basah dan bersifat lengket, cocok sebagai pengepal. Komposisi umum dalam pati, di mana komposisi amilosa berkisar 15-30% dan komposisi aminopektin berkisar 70-85%. Pati ganyong memiliki kandungan amilosa sebesar 42,40% dan aminopektin sebesar 50,90%. Pada tabel berikut terdapat beberapa sumber pati yang dapat digunakan dalam proses pembuatan biofoam. Jika dibandingkan dengan beberapa sumber tersebut, pati ganyong memiliki kadar amilosa yang lebih besar dari beberapa sumber pati yang tertera. Pati ganyong memiliki kandungan amilosa yang tinggi. Nah, amilosa yang tinggi ini menyebabkan pati ganyong memiliki sifat hidrofilik. Sifat hidrofilik ini memiliki keuntungan untuk mengikat air dalam membantu proses ekspansi, sementara kelemahannya diharapkan tidak banyak mengikat air pada bahan yang sedang dikemas. Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan penambahan filler sebagai pengisi rongga dengan serat selulosa jerami. Serat jerami mengandung selulosa sebesar 37,71%, dan sementara itu hemiselulosa mengandung 20,99%. Sifat hemiselulosa sendiri yaitu hidrofobik, meningkatkan kerapuhan bahan, sementara itu sifat selulosa hidrofilik dan dapat menghasilkan produk yang kuat dan kokoh. Kandungan selulosa yang cukup tinggi dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku biodegradable foam. Beberapa proses pembuatan biofoam. Pertama, pencampuran bahan-bahan. Yang kedua, pencetakan dan penimbangan adonan. Ketiga, pemanasan dengan oven selama kurang lebih 20 menit dengan suhu 170 derajat Celcius. Yang keempat, pendinginan di dalam desikator selama kurang lebih 20 menit. Yang kelima, yaitu biofoam. Dan keenam, dilakukan pengujian biofoam. Berikut beberapa dokumentasi biofoam yang sudah dibuat. Pada penelitian ini menggunakan 4 variasi dengan 4 komposisi yang berbeda, yaitu rasionya antara umbi ganyong dan trim padi 4:0, 3:1, 2:2, dan 1:3.
Pada proses ini digunakan cetakan berupa plat atau cetakan akrilik dengan ukuran 14,9 cm dengan ketebalan 2 mm. Pada penelitian ini terdapat 4 sampel yang berbeda, di mana setiap sampel akan dicetak sebanyak 3 kali untuk dilakukan pengujian, sehingga total sampel yang akan dihasilkan sebanyak 12 sampel. Beberapa pengujian bioform. Yang pertama, uji densitas untuk mengetahui massa dari bioform yang dihasilkan agar didapatkan kemasan yang ringan. Uji kelarutan dalam air bertujuan untuk mengetahui besarnya sampel yang dapat larut dalam air. Yang ketiga, uji biodegradasi bertujuan untuk mengetahui besarnya sampel yang diurai oleh mikroorganisme dalam tanah. Yang keempat, analisis FTIR untuk mengetahui gugus fungsi apa saja yang terdapat pada bioform. Yang kelima, analisis SEM bertujuan untuk mengamati struktur morfologi bioform dengan skala mikroskopis. Pengaruh variasi pati dan serat terhadap penampakan fisik. Di sini sudah terlihat beberapa bioform yang dihasilkan dari 4 variasi. Yang pertama yaitu pati ganyong dengan perbandingan 4:0. Warna dihasilkan warna putih, tekstur lunak, permukaan halus. Kemudian sampel dengan perbandingan 3:1 dihasilkan warna coklat muda, tekstur agak lunak, dan permukaan yang agak kasar. Sampel dengan perbandingan 2:2 dihasilkan warna coklat tua, tekstur agak kaku, dan permukaannya agak kasar. Yang terakhir yaitu sampel dengan perbandingan 1:3 dihasilkan warna coklat, tekstur agak kaku, dan permukaannya kasar. Pengaruh variasi pati dan serat terhadap densitas bioform. Penambahan serat pada adonan menyebabkan lebih banyak menyerap air sehingga dapat meningkatkan viskositas pada adonan. Nah, peningkatan viskositas ini mengakibatkan ekspansi menjadi terhambat sehingga menghasilkan struktur yang padat. Struktur yang padat berpengaruh terhadap densitas, di mana densitas memiliki nilai yang besar atau tinggi. Pendapat lain yaitu peningkatan densitas bioform dengan penambahan serat disebabkan karena campuran pati dan serat menghasilkan adonan yang kaku yang tidak mendukung timbulnya gelembung udara yang dibutuhkan untuk proses ekspansi. Penambahan serat yang menyebabkan densitas rendah ada beberapa faktor. Yang pertama, serat jerami belum mampu mengisi ruang-ruang kosong pada matriks sehingga belum dapat meningkatkan kerapatan bioform. Kedua, telah mencapai titik optimum, semakin banyak penambahan serat, semakin tidak merata interaksi antar pengisi dan matriks sehingga ada pengisi yang tidak berikatan dengan matriks. Ketiga, penambahan serat dapat menurunkan densitas bioform karena semakin banyak penambahan MSC. Di sisi lain, menurut Versil bahwa secara umum penambahan serat dapat menurunkan densitas dari bioform. Dan tingginya densitas bioform akibat adanya pati ganyong dapat disebabkan karena pati ganyong memiliki kandungan aminosan cukup tinggi, yaitu sekitar 42,40%. Dengan kadar aminosan yang tinggi pada pati ganyong menyebabkan swelling power pada pati ganyong tergolong rendah. Hal ini karena aminosa berperan sebagai inhibitor atau penghambat terhadap proses swelling power. Berikut adalah hasil rata-rata perbandingan pati ganyong dan serat jerami terhadap densitas bioform. Pada sampel dengan penambahan pati lebih banyak, itu menghasilkan densitas yang lebih tinggi, sementara adanya peningkatan rasio serat jerami tadi menghasilkan densitas yang lebih rendah. Jika dilihat pada tabel tersebut, pembuatan bioform pada penelitian ini memiliki densitas yang cukup baik jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Hal ini dikarenakan kisaran densitas bioform yang diperoleh masih tergolong rendah atau masih dalam kisaran nilai densitas yang diperoleh peneliti kebanyakan. Dalam penelitian ini, perbandingan pati ganyong dan serat jerami tadi dengan rasio 1:3 memiliki densitas yang paling rendah. Maka dapat dikatakan bahwa hasil terbaik dari pengujian densitas pada penelitian ini diperoleh dari sampel bioform dengan rasio pati ganyong dan jerami padi 1:3. Pengaruh variasi pati dan serat terhadap kelarutan bioform dalam air. Adanya penambahan serat menyebabkan kemampuan ekspansi terhambat, rongga yang terbentuk kecil bertambahnya densitas. Jika dicelupkan dalam air tidak mulai terserap sehingga daya serap air menurun dan nilai kelarutan di dalam air akan berkurang.
Sementara itu, struktur rongga memiliki kemampuan ekspansi yang besar. Rongga yang terbentuk besar berkurangnya densitas. Jika dicelupkan dalam air, air akan mengisi rongga-rongga sehingga daya serap air meningkat atau air jadi lebih mudah masuk. Pada grafik ini ditunjukkan nilai rata-rata perbandingan pati ganyong dan serat jerami terhadap kelarutan bioform dalam air. Penambahan pati yang lebih banyak menunjukkan nilai kelarutan yang lebih tinggi, sementara hasil pengujian dengan nilai kelarutan terendah dengan nilai 18,900% pada sampel bioform 2/2. Jika dibandingkan dengan beberapa hasil penelitian yang tertera pada tabel, bioform pati ganyong dan jerami padi memiliki karakteristik yang cukup baik karena nilai kelarutan bioform pati ganyong dan jerami jauh lebih rendah dibanding dengan produk bioform pada penelitian Hayati dan Harumarani. Di sisi lain, produk bioform pada penelitian Saputro masih lebih baik jika dibandingkan dengan produk bioform pada penelitian ini karena memiliki nilai kelarutan yang jauh lebih rendah. Pendapat lain mengatakan bahwa film dengan nilai kelarutan yang rendah menunjukkan bahwa film tersebut baik digunakan sebagai bahan pengemas. Dalam hal ini, hasil pengujian kelarutan bioform menunjukkan nilai kelarutan terendah terdapat pada sampel 2/2 dengan nilai rata-rata sebesar 18,900%. Maka dapat dikatakan bahwa hasil terbaik dari pengujian kelarutan dalam air pada penelitian ini diperoleh pada sampel bioform dengan rasio pati ganyong dan serat jerami padi 2/2. Pengujian lebih lanjut menunjukkan bahwa semua sampel bioform pati ganyong dan jerami mengalami kelarutan sempurna setelah direndam selama kurang lebih 2 minggu. Berikut beberapa dokumentasi uji kelarutan dalam air yang telah dilakukan. Pengaruh variasi pati dan serat terhadap biodegradasi bioform. Pengujian biodegradasi dilakukan dengan memanfaatkan mikroorganisme tanah sebagai pembantu proses degradasi selama kurang lebih 5 minggu. Semakin tinggi nilai degradasi pada bioform, maka dapat dikatakan semakin baik. Pada nilai rata-rata bioform, perbandingan pati ganyong dan serat jerami terhadap biodegradasi bioform didapatkan sampel dengan perbandingan 2/2 merupakan hasil pengujian dengan tingkat biodegradasi tertinggi. Kemampuan rata-rata biodegradasi produk bioform pati ganyong dan serat jerami yang dihasilkan setidaknya telah terdegradasi lebih dari 50% setelah 36 hari atau kurang lebih 5 minggu menggunakan metode penimbunan dalam tanah atau soil burial test yang dikontrol dengan penambahan bakteri dari E4. Dengan metode yang sama, hasil penelitian ini memiliki laju degradasi yang lebih lama jika dibandingkan dengan penelitian Hidayati yang telah mengalami terdegradasi sempurna setelah 5 minggu. Namun, jika dibandingkan dengan beberapa penelitian lain seperti yang tertera pada tabel, hasil penelitian bioform pati ganyong dan jerami memiliki hasil yang cukup baik. Dalam hal ini, hasil pengujian biodegradasi bioform menunjukkan nilai degradasi tertinggi terdapat pada sampel 2/2 dengan nilai rata-rata sebesar 82,693%, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil terbaik dari pengujian biodegradasi terdapat pada sampel 2/2. Berikut beberapa hasil dokumentasi dari uji biodegradasi. Dari hasil analisis tersebut terlihat bahwa gugus fungsi yang terdapat pada hasil analisis sampel bioform merupakan gabungan dari gugus fungsi spesifik yang terdapat pada komponen penyusunnya seperti pati, selulosa, PVA, dan gliserol, di mana adanya gugus OH yang berasal dari komponen penyusunnya pati yaitu amilosa dan amilopektin, selulosa yang memiliki gugus OH, CO, dan CH, gliserol yang memiliki gugus fungsi OH, CO, dan CH, serta CH dari alkana yang berasal dari senyawa polivinyl alkohol atau PVA. Hasil uji FTIR yang dilakukan
dilakukan mengidentifikasi keberadaan gugus fungsi khas dari kandungan produk biofoam pada umumnya, yaitu berupa unsur karbon dan hidrogen yang merupakan senyawa umum dari biofoam karena sebagian besar bahan fungsinya terdiri dari unsur karbon dan hidrogen. Hal ini menunjukkan bahwa biofoam tersebut dihasilkan dari proses blending atau pencampuran fisik karena tidak ditemukannya gugus fungsi yang baru. Berdasarkan analisis SEM yang dilakukan pada biofoam pati ganyong dan jerami dengan perbesaran 2000 kali dan 180 kali, diperoleh hasil pada semua sampel biofoam bahwa pencampuran bahan belum homogen. Pada sampel 4:0 menunjukkan granula pati yang belum menyebar secara rata yang dapat dilihat dari masih terdapatnya gumpalan-gumpalan kecil, sementara sampel dengan perbandingan 3:1 menunjukkan hasil yang tidak menyebar rata dan gumpalan-gumpalan masih terlihat cukup jelas. Sampel 2:2 dan 3:1 menunjukkan hasil yang cukup berbeda, di mana gumpalan-gumpalan yang terbentuk tidak terlihat cukup banyak, namun serat-serat jerami yang ada pada biofoam terlihat cukup jelas. Hal ini dapat dikarenakan pada dua sampel tersebut terdapat penambahan serat yang cukup banyak dibandingkan dengan komposisi pati. Pada struktur biofoam yang dihasilkan, semua sampel biofoam pati ganyong dan jerami masih belum terbentuknya rongga-rongga pada struktur biofoam. Hal ini dapat diakibatkan karena proses pemanasan dilakukan di dalam oven terlambat. Kesimpulan, penambahan serat pada pembuatan biofoam berbasis pati ganyong mengaruhi nilai kekuatan fisik dan mekanik biofoam. Pada uji densitas, semakin banyak penambahan serat, maka semakin kecil nilai densitas. Hasil terbaik pada rasio 1:3 sebesar 0,225 gram per cm kubik. Ketiga, uji kelarutan, hasil terbaik pada rasio 2:2 dengan nilai rata-rata kelarutan sebesar 18,900% setelah dilakukan perendaman dalam air selama 24 jam. Uji biodegradasi, hasil terbaik pada rasio 2:2 dengan nilai rata-rata sebesar 82,693% setelah dilakukan penimbunan dalam tanah kurang lebih 5 minggu. Analisis FIR dapat diketahui bahwa tidak banyak mengalami perubahan kandungan senyawa setelah mengalami proses pembuatan. Yang keenam, analisis SEM dapat diketahui masih belum terbentuknya rongga-rongga pada struktur biofoam dan pencampuran bahan belum homogen. Saran yaitu perlu adanya perbaikan komposisi dengan variasi komposisi serat jerami yang lebih sedikit dari pengembangan selanjutnya. Kemudian pada penelitian selanjutnya disarankan melakukan beberapa pengujian mekanik pada biofoam agar menghasilkan biofoam yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang ketiga yaitu perlu adanya perbarruan teknologi yang digunakan untuk mendapatkan biodegradable foam dengan kualitas yang lebih baik. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.